Selamat malam Pak Hendri Hartono. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Aji Setiawan, saya sendiri Nova Haritza, Umi Fahira, Jasin Surya, dan juga Mary Francelin akan mempresentasikan tentang strategi AirAsia bertahan di tengah masa pandemi dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dari bisnis simulation. Next. Untuk poin pembahasannya sendiri terdiri dari yang pertama executive summary, lalu dilanjutkan dengan problem identification, yang ketiga problem question, lalu yang keempat ada overview, yang terdiri dari current condition, current strategy, dan implementation, lalu ada proposed solution, impact analysis, dan juga yang terakhir ada recommendation. Next. Pertama-tama saya akan mengawali terlebih dahulu, yaitu tentang executive summary. Seperti yang diketahui bahwasannya industri penerbangan sangatlah membantu masyarakat dalam hal ini dapat memudahkan mereka dalam mobilisasi melintasi jangkauan luar kota hingga luar negeri menjadi semakin dekat dan terhubung serta dimensi waktu yang semula merupakan kendala bisa dapat diatasi dengan baik. AirAsia merupakan salah satu maskapai penerbangan yang menggunakan strategi bisnis yaitu low cost carrier. Strategi bisnis ini penerbangan yang unik dengan strategi penurunan operating cost. Berlawanan dengan hal itu, maskapai low cost carrier merupakan eliminasi layanan maskapai tradisional, yaitu seperti dengan pengurangan catering, reservasi tiket pesawat dengan bantuan teknologi IT, sehingga layanan terlihat lebih sederhana dan bisa cepat. Maskapai penerbangan AirAsia mulai ikut meramaikan industri penerbangan Indonesia dengan strategi penerbangan yang berbasis low cost carrier pada tahun 2005. AirAsia sendiri sudah dikenal oleh publik sebagai maskapai berbiaya rendah, tidak hanya di Malaysia saja, bahkan maskapai bertarif rendah terbesar di Asia. Next. Bagian kedua, problem identification. Perubahan yang terjadi dapat kita perhatikan, misalnya banyak tenaga kerja yang di PHK akibat dari perusahaan yang tak kunjung mendapatkan profit, dan kemudian berujung pada gulung tikar karena tidak mampu untuk survive selama masa pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 juga dirasakan oleh maskapai penerbangan AirAsia Group, di mana tahun 2020 mengalami kerugian mencapai 8,5 triliun. Kerugian tersebut merupakan hasil dari penurunan jumlah penumpang, yaitu pada tahun 2020 kuartal 2 silam yang hampir mencapai 100% dengan 204.058 penumpang. Di mana pada tahun 2019 kuartal 2 sebelumnya maskapai AirAsia mencapai 12.830.204 juta penumpang. Next. Problem question. Yang pertama, bagaimana pengaruh situasi pandemi COVID-19 terhadap penjualan volume penumpang maskapai penerbangan AirAsia Group? Yang kedua, apakah strategi yang telah dilakukan maskapai penerbangan AirAsia Group untuk mengatasi masalah tersebut? Yang ketiga, apakah strategi yang diambil oleh maskapai penerbangan AirAsia Group di masa yang akan datang? Selanjutnya ada overview, current condition, current strategy implementation, dan lain-lain. Minat perjalanan udara mengalami adanya penurunan pada tahun 2020, yang mampu memberi sebuah dampak signifikan di dalam industri ini. Keberangkatan domestik mengalami penurunan sejak Maret tahun 2020. Penurunan terbesar adalah Bandara Soekarno-Hatta Jakarta sebesar 71,4%, Internasional Juanda Surabaya sebesar 61%, dan Sultan Hasanuddin Makassar 70,8%. Di masa pandemi, layanan leasing terbukti menjadi strategi yang efektif. Layanan tersebut telah membukukan pendapatan sebesar 21 miliar rupiah dan melayani rute domestik dan internasional. Masing-masing menyumbang sebesar 62% dan 38%.
Strategi pembukaan rute baru berkontribusi pada peningkatan pendapatan sebesar 300% pada kuartal keempat dibandingkan kuartal sebelumnya, dan peningkatan pasar-pasar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk menjadi pemain yang sangat baik, bahkan di masa-masa sulit. AirAsia memiliki pandangan ke tahun 2021, secara keseluruhan memiliki pertumbuhan masa depan. Diharapkan Indonesia memperkirakan peningkatan sebesar 4% hingga 5%. Perusahaan juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan secara resmi akan kembali berlayar pada tanggal 19 Juni tahun 2020. Momen penting ini menandai beroperasinya 2 rute domestik dan 2 rute internasional, yaitu Jakarta-Denpasar dan Jakarta-Medan, serta Surabaya-Kuala Lumpur dan Medan-Kuala Lumpur dengan pesawat Airbus A320. Oke, sekarang bagian propose solution. Dalam mengimplementasikan strategi teknologi yang dilakukan AirAsia di kala pandemi, AirAsia meluncurkan aplikasi Super App pada bulan Oktober tahun 2020. Lalu mereka juga menambah fitur bernama All Star Ride, di mana para penumpang memiliki kesempatan untuk bisa menikmati perjalanan dengan fasilitas-fasilitas yang sama pada saat penerbangan. AirAsia Group memiliki rencana dalam merintis layanan ride hailing atau AirAsia Ride dengan fitur spesial All Star Ride itu telah diimplementasikan di beberapa wilayah Malaysia pada tahun 2021. Perusahaan maskapai AirAsia Group meluncurkan jasa AirAsia Food yang sukses diimplementasikan di negara Thailand, Singapura, dan juga Malaysia. Lalu yang bagian terakhir, perusahaan AirAsia ini ingin merambah ke bidang logistik, yang mana berarti mendukung pengiriman penjualan barang e-commerce. Alasannya yang kita ketahui bahwasanya pada era sekarang ini telah banyak orang yang lebih sering berbelanja dengan situs web e-commerce. Selanjutnya ada impact analysis. Masa pandemi COVID-19 merupakan titik di mana hampir keseluruhan sektor usaha mengalami penurunan dikarenakan kebijakan PSBB yang berlaku, di mana mewajibkan masyarakat untuk tetap stay at home atau tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Selanjutnya, keputusan AirAsia Group untuk mendigitalisasi layanannya menjadi Super App sudah tepat, di mana pada masa pandemi seperti saat ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan gebrakan yang tidak hanya terpaku pada layanan konvensional saja, agar bisa bertahan, tetapi juga harus mulai fokus pada pengembangan online yang dewasa ini menjadi penopang untuk menawarkan produk atau jasa. Selanjutnya, yang terakhir ada recommendation. AirAsia Group harus dapat memenuhi kualitas yang dapat dicapai dengan menyediakan peralatan yang berkualitas baik. Tidak hanya itu, maskapai juga harus bekerja sama dengan mitra bisnis yang memiliki nilai serupa dengan leasing perusahaan AirAsia. Sebagai maskapai pilihan bagi konsumen, perusahaan harus sadar akan pentingnya kualitas untuk keunggulannya. Komitmen terhadap kualitas senantiasa ditanamkan ke dalam tubuh perusahaan. Yang terakhir, bahwa perusahaan AirAsia harus memenuhi persyaratan kualitas dengan menyediakan peralatan kualitas yang terbaik, memilih mitra bisnis berdasarkan nilai-nilai AirAsia, komitmen untuk perbaikan diri yang berkelanjutan, dan melaksanakan kegiatan operasional yang mengacu pada dokumen Operational Quality Assurance Manual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.